Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 12? Semoga sehat selalu. Hari ini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia bab pertama, yaitu Surat Lamaran Pekerjaan. Selama beberapa menit ke depan, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Semangat! Ketika kita telah menyelesaikan pendidikan, selanjutnya kita akan berkenalan dengan dunia kerja. Bahkan, segala ilmu yang kita dapat di sekolah akan kita terapkan di sana. Jika kita hendak bekerja pada suatu instansi, tentu kita harus melamar kerja menggunakan surat dan beberapa persyaratan lain. Perhatikan materi berikut guna menambah wawasanmu tentang surat lamaran kerja. Agama kita, Islam, mengajarkan kepada umatnya untuk mencari pekerjaan yang halal. Dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat 10, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Manusia dengan tugas abadinya sebagai khalifah dituntut untuk benar-benar mengisi kehidupan ini sesuai dengan tuntunan syariahnya. Tidak berlebihan jika kemudian atas dasar ingin menetapi syariat Allah dan Rasul-Nya, kemudian dikatakan, hidup adalah perjuangan, hidup adalah jihad, atau hidup adalah pilihan. Ya, perjuangan, jihad, dan pilihan untuk hidup dari hasil bekerja yang halal, bukan yang haram, meski atas dasar dan alasan apapun. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sistematika dan aspek kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga, siswa dapat menyusun dan merevisi surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan aspek kebahasaannya. Subbab A, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Berikut contoh surat lamaran pekerjaan. Silahkan disimak baik-baik. Mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditulis untuk mendapatkan pekerjaan di sebuah instansi. 2. Isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan kemampuan kerja pelamar secara singkat, jelas, dan sopan. 3. Surat lamaran pekerjaan biasanya dilengkapi dengan melampirkan beberapa dokumen dan sebuah daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dan yang keempat, surat lamaran pekerjaan berisi informasi mengenai dasar melamar pekerjaan, data diri, penjelasan mengenai kemampuan yang dimiliki, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan beberapa keterangan tambahan pelamar. Mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. 1. Sistematika surat lamaran pekerjaan terdiri atas kepala surat, badan surat, dan kaki surat. 2. Kepala surat dalam surat lamaran pekerjaan berbeda dengan surat resmi yang lain. 3.
badan surat berisi permohonan pekerjaan dan identitas pelamar. Pada bagian ini, perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai kualifikasi pelamar. 4. Informasi dalam setiap bagian sistematika harus disampaikan dengan singkat dan padat. Perhatikan contoh surat lamaran kerja berikut ini lebih lanjut. Bagian kepala surat. Bandung, 7 Agustus 2017. Pada poin A, yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Berisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun. Lampiran 1 berkas. Poin B, lampiran berisi jumlah dokumen yang disertakan dalam surat lamaran. Perihal lamaran kerja. Poin C, perihal berisi tujuan pembuatan surat. Yang terhormat pimpinan PT Merdeka Hati, Jalan Merah Delima, nomor 171, Bandung. Poin D, yaitu alamat surat. Berisi nama orang atau perusahaan dan alamat yang dituju. Bagian badan surat. Dengan hormat, dalam Harian Umum Sejahtera Sabtu 5 Agustus 2017, saya membaca bahwa perusahaan PT Merdeka Hati membutuhkan tenaga akuntansi. Poin E, pembuka surat. Berisi salam pembuka dan keterangan mengenai informasi lowongan pekerjaan. Berdasarkan persyaratan yang disebutkan dalam iklan tersebut, saya dapat memenuhi persyaratan tersebut. Karena itu, saya mengajukan surat lamaran pekerjaan ini kepada Bapak atau Ibu dengan kualifikasi sebagai berikut. Poin F, permohonan diri. Berisi pernyataan melamar pekerjaan. Nama, Nurul Asmi, sarjana ekonomi. Tempat dan tanggal lahir, Bandung, 17 November 1995. Alamat, Jalan Kelapa Sawit, nomor 21, Bandung. Pendidikan terakhir, sarjana ekonomi, Universitas Padjadjaran, Bandung. Informasi tambahan, mahir berbahasa Inggris, memiliki SIM A dan B, terampil mengoperasikan komputer program Microsoft Office Word dan Excel. Pengalaman kerja 1 tahun di PT Perkasa Bandung. Poin G, yaitu identitas diri. Berisi informasi atau data diri pelamar. Sebagai bahan pertimbangan Ibu dan Bapak, berikut ini saya lampirkan persyaratannya sebagai berikut. 1. Daftar riwayat hidup. 2. Fotokopi ijazah terakhir. 3. Fotokopi sertifikat kursus bahasa Inggris. 4. Fotokopi sertifikat kursus komputer. 5. Pas foto ukuran 4x6 cm 2 lembar dan 2x3 cm 2 lembar. Dan 6. Fotokopi SIM A dan B. Poin H, kualifikasi pelamar. Berisi daftar lampiran yang digunakan sebagai bahan pertimbangan. Bagian kaki surat. Atas perhatian dan bantuan Ibu dan Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Poin I, yaitu penutup. Berisi ucapan terima kasih. Hormat saya. Poin C, yaitu salam penutup. Kemudian tanda tangan dan nama terang atau nama lengkap pelamar. Subbab B, menyajikan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. 1.
Surat lamaran pekerjaan harus dibuat dengan jelas. Identitas pihak yang mengirim dan yang dituju harus jelas. Misalnya, kejelasan nama dan alamatnya. 2. Pelamar pekerjaan wajib melengkapi surat lamarannya dengan bukti identitas yang jelas. Dengan demikian, pihak yang memberi pekerjaan bisa mendapatkan informasi pelamar dengan jelas. 3. Pelamar sebaiknya dapat meyakinkan pihak perusahaan yang dituju dengan kalimat-kalimat persuasif mengenai keahliannya. Subbab C. Mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 1. Surat lamaran pekerjaan menggunakan kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa orang yang diajak bicara. Kata sapaan meliputi nama diri, kata yang merupakan istilah kekerabatan, gelar, dan seterusnya. 2. Menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan informasi secara singkat, padat, dan mudah dipahami. 3. Menggunakan kalimat perintah, harapan. Kalimat ini biasanya didahului oleh kata-kata seperti saya berharap, mudah-mudahan, semoga, dan seterusnya. 4. Menggunakan pedoman ejaan bahasa Indonesia sebagai acuan dalam penulisan teksnya. Penulisan ejaan meliputi penulisan huruf, kata, angka, lambang, unsur serapan, dan penggunaan tanda baca. Subbab D. Menyusun surat lamaran pekerjaan. 1. Bacalah iklan lowongan pekerjaan dengan saksama. Perhatikan persyaratan yang diinginkan instansi. Kita dapat menemukan lowongan pekerjaan di koran ataupun di internet. 2. Gunakan bahasa baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 3. Gunakan ejaan yang sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan dan tanda baca. 4. Pastikan bahwa Anda telah menuliskan tujuan atau nama dan alamat yang dituju dengan benar. 5. Buatlah lamaran kerja dengan kreatif, bersih, dan rapi. 6. Periksa kembali surat Anda agar dapat dipastikan tidak ada kesalahan. Demikian materi bahasa Indonesia tentang bab surat lamaran pekerjaan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.